Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Andi orangnya pelupa, dia juga lupa kalau orang Jawa. Apa kabar sobat semua? Kembali lagi di podcast yang istimewa. Kembali lagi di podcast Bekesah, bincang kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Seperti biasa di podcast Bekesah, Dinas Kesehatan Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana selalu memberikan informasi-informasi kesehatan ataupun hal-hal yang sedang tren di masyarakat. Nah, pada podcast Bekesah kali ini kita akan berbicara tentang merokok atau kata orang Hulu bilang smoking. Jadi merokok ini pasti sobat Bekesah di luar sana yang sedang mendengarkan atau melihat podcast kali ini pasti sudah sering melihat, karena merokok ini bukan hal yang tabu. Nah, kita akan membahas merokok ini lebih dalam dengan narasumber yang sangat concern sekali di bidang merokok, yaitu kita kedatangan tamu yang istimewa seperti pantun saya tadi, saya bilang istimewa. Nah, kita kedatangan tamu narasumber yang sangat istimewa dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Uray Herwan. Apa kabar, Pak Uray? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana perjalanan, Mbak, dari Pontianak ke Putus Riau? Penuh tantangan tapi tidak bosan dan pengen balik lagi ke sini. Alhamdulillah, banyak pemandangan-pemandangan yang indah ya, Pak ya. Itu yang membuat kesan di hati itu seperti itu. Oke, alhamdulillah. Apa turun naik terus jauhnya itu apa ya? Tidak ada banyak rasa lah di situ. Seperti mungkin motonya yang hebat ya. Sampai di sini ketemu disajikan dengan kerupuk basah yang juga hebat rasanya. Spesial dibandingkan yang dikirim ke sana. Iya, ini yang langsung di sini. Balik ke sini. Saya yang pakai kendaraannya baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali. Tapi untuk yang ke Kapasulu udah sering ya, baru 2 kali sih. Baru yang kedua. Ya, itulah kira-kira. Oke, baik Pak. Selamat datang di podcast Bekesah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, kita membahas tentang merokok nih, Pak. Iya. Nah, bagaimana pandangan Bapak nih terkait dengan gambaran masalah kesehatan akibat rokok untuk saat ini seperti apa menurut Bapak? Ya, ini memang rokok ini bicara tentang perilaku masyarakat yang sebenarnya kita sudah tahu perilaku merokok ini bukan sesuatu yang baik gitu. Cuman karena dia sudah tertanam sejak zaman dahulu, barangkali kalau kita lihat sejarahnya di awal-awal katakanlah terbentuknya negara Indonesia saja mungkin sudah terbiasa dengan kegiatan merokok. Nah, saat ini menjadi momen penting dalam perilaku kesehatan kita. Kalau menurut angkanya untuk orang dewasa saja itu angkanya kita katakan bisa begini. Di dunia ini prevalensinya termasuk yang paling tinggi Indonesia. 35% dari orang dewasa itu mereka adalah perokok. Yang terbagi lagi mungkin ada perokok berat, yang sedang dan ringan gitu. Kalau bicara tentang kesehatannya, WHO dari tahun ke tahun itu selalu mengkaitkan antara kematian nomor 1 dunia itu dengan rokok. Karena dia berkaitan dengan penyakit yang utama ya, seperti jantung dan pembuluh darah. Yang di dalam nanti ada stroke, ada penyakit jantung, segala macam penyakit jantung gitu ya. Itu berkaitan erat dengan kebiasaan merokok. Di Indonesia dinyatakan paling tidak tuh 57.000 kematian setiap tahun akibat rokok. Kalau WHO mah lebih ekstrem lagi. Ada belasan juta kematian dunia akibat kebiasaan merokok. Iya, sangat berbahaya sekali berarti rokok itu. Kira-kira begitu. Kalau bicara tentang dampak buruknya. Jadi ini kan banyak sekali, Pak. Sekarang ini tidak hanya di usia dewasa ya, Pak. Rokok itu bahkan mungkin saja kita tidak sengaja saat berjalan atau saat mampir di suatu tempat kita pernah melihat fenomena mungkin anak-anak di bawah umur yang merokok. Nah, kira-kira faktor penyebab seseorang itu ingin merokok atau sulit bagi yang perokok aktif ini sulit untuk berhenti merokok itu gimana tuh, Pak? Ini saya suka pertanyaan seperti ini, menarik nih. Karena sebenarnya kita itu selama ini selalu bilang begini, kalau bicara tentang rokok selalu pikiran kita terfokus untuk menghentikan kebiasaan merokok gitu kan. Jadi ini perokok nih sebagian besar mungkin barangkali orang dewasa. Kita bayangkan yang kita kendalikan itu adalah kebiasaan merokoknya. Padahal sebenarnya para produsen rokok itu mereka menyasar kepada kelompok yang belum merokok.
yakni mereka remaja-remaja gitu. Ya. Bahkan menurut penelitian, riset kita tuh menunjukkan dari umur 10 tahun itu sudah ada yang merokok. Wah. Atau kalau dia sekolahnya itu SD kelas 5 itu sudah ada datanya Lima jadi udah merokok ya. kalau menurut penelitian beberapa teman-teman gitu yang konsen di bidang rokok, ya angkanya memang mereka dari usia 5 tahun dari usia sekolah SD 5 tahun kelas 5 gitu ya, mereka sudah merokok, menjadi perokok. Bahkan ada sebagian yang merokok sedang gitu kan, yang harus merokok ketika zat adiktifnya itu sudah terdapat dalam dirinya. Nah, kalau menurut saya kita harus lebih konsen untuk mencegah kelompok ini jangan sampai mereka masuk dalam kategori perokok. Ya. Sebagaimana iklan rokok itu sebenarnya bukan untuk perokok kan? Ya. Jadi produsen rokok itu sampai menggelontorkan dana yang sangat besar. Setidak-tidaknya mereka keluarkan 30% dari modal mereka untuk meyakinkan orang agar yang tadinya mereka tidak merokok, yang mereka itu terdiri dari anak-anak remaja sampai SD gitu ya, agar menjadi perokok. Dan itu yang terjadi. Kenapa perokok Indonesia selalu meningkat? Karena mereka berhasil mencitrakan rokok kepada kelompok yang belum merokok untuk menjadi perokok. Oh, Seperti itu. Saya sangat tertarik dari Pak mungkin dengan penelitian yang menyatakan bahwa sampai umur 10 tahun pun ada yang merokok. Bagaimana mereka bisa merokok? Maksudnya gini Pak, apa dengan mereka membelinya kan harusnya penjual pun mengerti ya Pak. Harusnya ya jangan sampai usia di bawah umur itu jangan sampai merokok seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak yang terkait dengan apa dari dia daya belinya atau dia minta kali-kali ya dengan teman-teman di tongkrongan gitu ya? Ya itulah nih, ya kita memang harus introspeksi juga. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan aturan yang cukup bagus lah gitu ya. Ada 6 hal kan dalam peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 itu. Di antaranya ada pengaturan harga, ada pengaturan akses gitu ya. Terus ada pengaturan iklan. Banyak tuh diatur sedemikian rupa. Jadi sebenarnya kalau kita kembali pada fokus pada apa yang diatur oleh pemerintah PP 102 itu. Termasuk diantaranya itu ada Perda KTR gitu kan. Saya kira kebiasaan merokok itu bisa kita cegah gitu. Karena begini, kalau bicara anak-anak, mereka pasti mendapat informasi dari orang yang lebih dewasa kan? Iya pastinya. Ada istilahnya kalau kita kembalikan pada pola asuh, mereka melihat orang yang menjadi figur dia merokok. Mungkin ada kegiatan merokok dalam rumah dan ternyata di HBS kita itu angka orang merokok di dalam rumah itu tidak ada yang sampai 50% gitu ya berhasilnya. Setahu saya itu dalam banyak laporan paling tinggi itu 40% yang berhasil mengendalikan tidak merokok di dalam rumah. Sisanya apa? Mereka mesti melakukan kegiatan merokok dalam rumah dan ini berpengaruh pada anak-anak tadi itu. Mereka melihat figur orang tua gitu kan, figur dewasa meneladani maaf saja orang tuanya yang merokok sehingga tertanam dalam dirinya apa yang disebut dengan long term memory, memori jangka panjang, sehingga masuk dalam alam bawah sadar mereka menjadi ingin merokok di suatu ketika nanti. Berarti kan tidak hanya pola asuh, pola asuh, kemudian belum nanti pengaturan harga. Harga kita bisa dijual eceran, harga mungkin bisa dinaikkan, tetapi kita bisa beli eceran. Di negara maju itu tidak boleh, tidak boleh anak di bawah umur gitu kan, beli rokok eceran itu tidak boleh. Apalagi tidak boleh dipajang di tempat-tempat yang kelihatan di muka umum. Kalau kita coba di mana? Di warung-warung. Ada nggak orang yang negur kalau ada anak-anak beli rokok? Jangan beli rokok, kamu tidak cukup umur. Nggak ada begitu kan? Orang tua padahal tidak boleh. Kadang-kadang orang tuanya nyuruh. Ada kan? Ada perilaku orang tua yang tidak boleh harus dilakukan. Di beberapa negara yang sudah tren pengendalian tembakau mereka maju, mereka tidak begitu. Rokok itu betul-betul orang yang mendapatkannya dengan cara yang susah. Coba aja maaf, kalau orang kita berangkat, katakanlah melancong ke Singapura. Berani nggak ada macam-macam merokok di sana? Nggak berani. Berani pasti. Padahal mereka merokok. Tapi sampai di sana karena aturannya bermain. Tak aturan jadinya. Kalau kita kan aturan juga ada. KTR itu cukup jelas. 7 daerah terlarang merokok. Harusnya kan begitu. Yang sekarang disebut lagi di undang-undang terbaru kita ya, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Tetapi kita coba, ada nggak kendaraan umum kita yang bebas dari asap rokok? Apalagi maaf di kendaraan air. Padahal itu 1 dari 7
KTR, Ya. kawasan tanpa rokok. Atau mungkin ada nggak tempat-tempat umum kita yang bebas dari asap rokok? Sangat kecil kemungkinan. Ya. Bahkan di kita ini masih terdapat di dua hal yang menurut kami dari KTR itu yang betul-betul tidak boleh ada kegiatan merokok. Yang pertama itu di pelayanan kesehatan, yang kedua di tempat pendidikan, Sekolah-sekolah. sekolah-sekolah. Tapi kita masih banyak menemukan, bahkan maaf, di pelayanan kesehatan pun Iya. terdapat kegiatan merokok. Nah itu medis. Yes, ya benar sekali sih Pak. Jadi menurut Bapak nih, bahayanya merokok sebenarnya sih orang tahu sebenarnya. Itu sudah Bapak sebutkan tadi, banyak sekali bahkan sampai penyakit berbahaya, Iya. ya kan Pak? Nah, tapi ada orang yang mengatakan bahwa ada istilah third hand smoke, yaitu dari residunya rokok. Nah, itu mungkin kepada sobat berkisah Pak, Iya. supaya mereka lebih paham tentang sebenarnya bahaya rokok itu sangat-sangat berbahaya dari yang selama ini didengar, dan hanya sampai menyebabkan kematian, tapi dari residu hasil rokok itu pun, sisa rokok itu berbahaya juga Pak. Ya, memang sekarang sudah dikenal dengan perokok ketiga. Ya. Dulunya kalau orang bilang hanya sampai perokok pasif ya. Pasif ya. Sekarang sudah jadi perokok ketiga. Perokok aktif itu ya orang yang merokok itu sendiri. Kata orang lebih berbahaya perokok pasif, enggak juga sebenarnya. Karena orang yang perokok aktif itu pun mereka menghirup juga perokok yang dikeluarkan kan, hasil rokok yang dikeluarkan. Kemudian perokok pasif, mereka tidak merokok tetapi mereka mendapatkan menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh orang yang merokok. Ya. Berarti kegiatan merokok di tempat ada orang yang bukan merokok di situ, mereka mendapatkan asap rokok, itu yang disebut dengan perokok pasif gitu. Perokok ketiga ini kegiatannya sudah tidak ada lagi, tetapi sebenarnya residunya masih terdapat menempel di medium-medium tertentu. Bisa di dinding, yang paling enak itu di bahan pakaian kita bikin. Maaf, seperti mungkin masuk hotel gitu ya. Ya. Makanya aturan KTR hotel tuh wajib tuh. Ya. Di hotel ada orang merokok yang bandel itu merokok, sudah dibersih-bersihin sama petugas hotel. Tetapi 3 jam itu menurut penelitian masih terdapat benda-benda berbahaya pada medium-medium tersebut. 3 jam setelah kegiatan merokok, meskipun ada baunya. Ya, jadi itu pun sama Bisa juga akan penyakit. menyebabkan penyakit itu ya Pak. Makanya kalau ada orang yang merokok, kemudian dia pulang ke rumah, bajunya dicuci oleh istrinya, Ya. istrinya menjadi perokok ketiga, paling tidak perokok ketiga. Oh. Tapi kalau dia merokok di depan istrinya mendapat risiko perokok Pasif. kedua, Ya. perokok pasif, yang diantaranya itu benzopirin 50 kali lebih berat terdapat dalam asap rokok yang dihembuskan oleh si perokok. Benzopirin itu karsinogen, penyebab kanker. Karena kalau yang perokok mungkin dia sudah lewat filter kalau ya Pak, jadi berkurang mungkin seperti itu. Iya, Tapi kalau pasif- asap rokoknya, tapi dia kan juga menghirup. Ya. Jadi saya kira itu sesuatu yang harus kita luruskan juga. Katanya lebih berbahaya perokok pasif. Jadi merokok saja biar, tidak juga begitu. Perokok aktif itu dia berbahaya karena dia juga sekaligus menjadi perokok pasif. Pasif. Karena pasti orang lain saja menghembus asap rokok dia kan, apalagi dia gitu. Apalagi kalau anginnya pas ke dia Iya, gitu kan. benar kan? Ya. Coba aja dilihat orang yang merokok di ruangan tertutup apalagi. Dia menghirup asap rokok, ya oke lah, sudah difilter. Tetapi asap rokok yang dihembuskan kan juga balik lagi ke dia. Iya. Jadi sekaligus berperan sebagai perokok. Dapat pasif juga ya, Pak, juga. ya. Kemudian nanti dia sudah selesai merokok, nempel lagi baju-baju, Ya, nempel kesatuan. di bajunya dia. Tidur lagi dia juga berperan sebagai perokok ketiga, smoke gitu. Ya, apalagi kasihan ya Pak kalau misal si perokok aktif ya, katakanlah yang banyak kita sering temui itu ya gendernya kadang-kadang laki-laki atau ya usia bapak-bapak, kalau yang dia sudah menikah. Ya masalah yang perokok pasif, bahkan yang perokok ketiga itu kan berbahaya juga kepada ibu hamil, Ya, bayi balita di rumah. Nah, kalau terhadap ibu hamil dan anak-anak bayi balita itu masalahnya apa yang kemungkinan terjadi Pak kepada mereka ini yang menjadi perokok ketiga? sebagian diantaranya karsinogenik, penyebab kanker. Kanker ya. Kemudian yang berikutnya lagi pasti dia berkaitan dengan ada kan 4.000 zat penyakit yang menunggu untuk si perokok, ya perokok aktif, pasif maupun perokok ketiga gitu ya. Banyak sekali sebenarnya kalau kita sebutkan satu persatu yang berpotensi, dari perkara urusan pembuluh darah
sampai ke darahnya sendiri, sampai ke hormonalnya, ke sistem hormonal gitu kan, sampai sistem pertumbuhan, sampai nanti ke urusan janin segala macam kan banyak tuh, sampai mungkin sampai ke potensi bagi yang laki-laki banyak sekali punya potensi ke situ yang terkandung dalam zat utamanya. Terutama kan kalau tersebut ya ada nikotin, tat sama karbon monoksida seperti itu yang utama. Yang lainnya kan banyak terkandung ribuan zat dalam kegiatan merokok itu yang berpotensi untuk menjadi penyebab penyakit bagi seseorang yang merokok itu gitu. Nah, mungkin lebih tepatnya tadi kalau kita membahas terkait rokok batang ya Pak. Nah, kan sekarang sudah banyak rokok-rokok elektrik. Ya. Nah, yang bahasa gaulnya itu PEP katanya. Nah, itu gimana tuh Pak? Bahaya nggak sih sebenarnya PEP itu Pak? Atau mungkin lebih berbahaya daripada rokok batang? Ada plus, bukan plus minus, cuma maksud saya ada beberapa titik tekan. Yang pertama, secara aturan kita bersyukur ternyata dalam undang-undang sudah disebutkan. Kalau dulu kan dalam undang-undang tidak disebutkan tuh yang tentang definisi rokok elektrik juga. Memang belum masanya kan. Ya, benar. Undang-undang tahun 2009 ya, belum terlalu lah sehingga tidak masuk dalam undang-undang. Kalau sekarang sudah disebutkan, walaupun memang perlu diderivasikan lagi regulasinya dengan peraturan pemerintah gitu ya. Nah, mengenai rokok elektrik, saya kira banyak yang salah kaprah. Teman-teman yang merokok itu dibilang mau berhenti merokok konvensional, lalu mengganti dengan elektrik. Ya, juga begitu sebenarnya. Kan begitu tuh kalau yang kita penelitiannya sekarang ini memang sedang banyak-banyaknya karena ini hal yang baru di kita ya. Walaupun sebenarnya kalau saya baca-baca sejarahnya itu sejak tahun 63 sampai 93 itu sudah ada rokok elektrik itu, walaupun dengan cara yang konvensional juga gitu. Kalau sekarang betul udah canggih ya Bang, dari yang kecil udah ada rasa-rasa. Yang jadi masalah itu ternyata liquidnya itu bisa dipesan. Itu saya bilang tadi ada beberapa titik tekan. Ada titik tekan yang berbahaya. Apa itu? Liquidnya sebagai dasar untuk rokok elektrik itu bisa dipesan dan dia bisa meramu sendiri. Coba bisa kita bayangkan. Coba diramu, dengan bahan-bahan yang narkotika bisa. Atau mungkin bahkan dilebihkan sama dengan nikotinnya bisa. Kalau rokok orang tidak bisa intervensi, begitu dia beli langsung hisap kan, berapapun kandungan nikotinnya atau tarnya ya udahlah di situ. Kalau rokok elektrik tidak begitu. Sekarang racikannya setahu saya itu sudah ada yang mereka bisa custom gitu. Cairan itu bisa custom, jadi bisa apalagi itu kan sangat mudah untuk diaplikasikan gitu. Memang dia itu kan modelnya model penguapan ya, jadi bukan model pembakaran. Penguapan, jadi tidak ada residu pembakaran, tidak ada, kayak karbon monoksida memang tidak ada. Tetapi nikotinnya yang berbahaya. Nikotin itu termasuk zat berbahaya kalau dia di atas ambang batas, dan itu cenderung di atas ambang batas karena tadi itu mudah diracik. Ingin merasakan sensasi yang lebih lagi ya, lebih tambah lagi gitu ya Pak. Nah, terus yang kedua dari segi perilaku. Yang namanya kecanduan tetap menjadi pintu masuk terhadap kecanduan yang lain. Ini kan kecanduan nih, candu nikotin. Apakah dia berasal dari rokok elektronik gitu, elektrik, atau dari rokok yang konvensional? Sama-sama kecanduan gitu. Padahal asap, kalau elektrik itu kan asapnya biasanya asap buatan, kan lebih banyak gitu Pak. Nah sebenarnya kalau asap itu tuh bahayanya sama, maksudnya lebih berbahaya nggak Pak? Asap itu asap buatan, yang seperti kalau kegiatan. Misalnya yang tadi orang pasif misalnya gitu, kepada orang yang pasif. Dia tidak mengandung tidak mengandung karbon monoksida, tetapi mengandung senyawa lainnya, yang itu cenderung tidak terkontrol. Jadi berbahaya, tetap berbahaya. Seperti itu. Kalau orang nggak paham kan Pak, kalau baru-baru nemu kan dia ada rasa-rasa bau-baunya harum mungkin ada kan? Kayak ada mentosnya atau ada sekarang kan ya macam-macam ya wangi katanya, ada wanginya gitu, padahal berbahaya juga. Semakin dia merasa tertarik karena mungkin sesuai dengan dia punya tipe gitu, karakteristik, ya semakin suka, semakin kecanduan, semakin banyak kan semakin berbahaya.
Pokoknya yang Jadi namanya tetap rokok kita berbahaya. tidak memberikan solusi dengan rokok elektrik, tidak. Vape itu tidak kita jadikan solusi untuk substitusi rokok gitu, tidak. Ya, Paling-paling kalau kita itu teman-teman yang berusaha untuk berhenti merokok, ya, paling-paling mungkin dia bisa, ya katakanlah mengganti dengan permen. Itu pun dia sifatnya tidak permanen. Kan kadang-kadang orang merokok itu di saat-saat tertentu dia merasa harus merokok kan. ya. Nah, itu Masa katanya kayak gitu. lah, ada gelisah lah. Ah, Kita ganti dengan sesuatu yang lain. Kalau dia berbentuk aktivitas lebih bagus. Tapi kalau dia merasa harus menikmati sesuatu, ya kita kasih mungkin yang modal permen. Tapi itu sifatnya hanya untuk transisi saja gitu. itu merupakan salah satu tips untuk berhenti merokok. Sebenarnya kalau dari kita kesehatan itu sendiri Pak, ada nggak sih seperti kayak pengobatan atau ya medical care yang lain terkait dengan untuk orang pengen berhenti merokok gitu? Ada Terapi gitu. Ada Pak? bahkan ada nomor ininya ya. Call centernya ada. Call centernya di Kemenkes tuh ada. Ya. Ya nanti bisa dilihat lah ya. 08 1 berapa kalau tidak salah. Yang ujungnya pokoknya 6565. Ya. Jadi bisa aja di telepon, sudah itu termasuk inovasi terbaik Kemenkes beberapa tahun yang lalu. Terus sekarang memang lagi kita Dinas Kesehatan Provinsi dan beberapa kabupaten kota juga sedang melaksanakan pelatihan UBE, upaya berhenti merokok, yang nanti akan dijadikan satu terobosan di setiap puskesmas menyelenggarakan layanan berhenti merokok gitu. Sebenarnya bukan terobosan sekarang sih, dulu juga sudah ada, cuman mungkin sebagian tidak terlalu berjalan gitu ya. Sekarang direvitalisasi kembali, dilatih kembali sehingga beberapa kabupaten itu sudah menyelenggarakan pelatihan. Kalau kemarin itu Kota Pontianak dan Kota Singkawang sudah menyelenggarakan tuh. Jadi mereka akan membuka layanan berhenti merokok di semua puskesmas yang ada. Teman-teman yang barangkali sudah punya niat untuk berhenti merokok, agar bisa berkonsultasi, konseling sana, bahkan sebagian ada obatnya gitu. Oh ya, tidak hanya konseling tapi ada juga obatnya, bahkan apa-apa terapi-terapinya di situ ya Pak ya. Simptomatik bisa. Nah, jadi manfaat nih Pak, manfaat apabila ya kita sudut pandangnya orang yang merokok aktif ya nih ya Pak. Manfaat kalau dia berhenti merokok itu ya terhadap kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, bahkan di lingkungan dan sekitarnya. Manfaatnya itu. Manfaatnya itu sebenarnya ada penelitian nih. Mulai dari 5 menit pertama sampai 10 tahun kemudian, itu ada dampak positif kalau dia berhenti merokok. Jadi kalau mau dirinci itu mulai menit pertama ada maksimalnya kerja paru-paru gitu kan, terus membersihkan saluran pernapasan. Nanti sampai 10 tahun itu sampai dia terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker paru, terus penyakit jantung koroner yang nanti termasuk penyakit-penyakit yang terkait dengan pembuluh darah sampai ke stroke gitu ya. Itu kayak sering terjadi. Ada. Mungkin kalau dari sisi ekonomi mungkin yang selama ini ya yang sebungkusnya ya katakanlah sebungkus ya sekian 10.000 mungkin dengan dia berhenti merokok ya bisa lah nabung otomatis. Ini Pak, pesan kesehatan atau pesan penting kepada sobat Bekesa Pak, baik dari remaja ya segala umur dan segala gender, semua gender Pak. Apa pesan penting untuk sobat Bekesa agar menghindari dari rokok itu Pak? Yang pertama, teman-teman yang belum merokok, sobat-sobat yang belum merokok, tolong, ini Anda itu keren banget tanpa rokok gitu. Keren banget tanpa rokok. Bukan hanya sekedar keren, tapi betul-betul keren tanpa rokok. Jadi pertahankan itu, bahkan sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau merokok itu benar-benar tidak keren. Orang-orang yang merokok itu yang kepincut sama iklan rokok, itu kan mereka mendapatkan pencitraan yang dianggap positif, padahal di balik itu ada pesan penyakit sebenarnya gitu. Jadi keren banget tanpa rokok. Terus yang sudah terlanjur merokok, paling tidak saya berpesan itu, tolong jaga jangan sampai merokok di 7 kawasan itu. Yang pertama itu fasilitas kesehatan, yang kedua itu di area pendidikan, yang ketiga tempat ibadah, yang keempat tempat bermain, yang kelima transportasi,
Yang keenam, apa yang keenam? Yang tadi transportasi udah ya. Transportasi Yang udah, Pak. ketujuh itu pokoknya tempat-tempat umum yang ditetapkan. Jadi antaranya kayak supermarket kalau di kota ya, atau mungkin kalau di kita ini tempat-tempat berkumpulnya massa gitu, masyarakat gitu. Jadi ada 7, minimal 7 itu sebenarnya. Ya. Kalau dia sudah terlanjur tidak bisa menghentikan ya udah, tapi tolong 7 tempat itu jangan merokok di situ. Ya. Kalau mau tambah lagi yang ke-8 di rumah, karena nanti akan mempengaruhi anak-anak. Ya. Nah, kalau mereka berniat berhenti merokok, ya bisa berkonsultasi dengan teman-teman di fasilitas kesehatan. Mudah-mudahan di puskesmas di Kapuasulu nanti bisa menyelenggarakan ya. Ya, insya Allah Kang. Ya, kita nanti mungkin kedepannya akan ada layanan untuk berhenti merokok ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Urai Ya, telah sama-sama. menyempatkan waktunya. Banyak sekali pesan penting, bahkan ya macam-macam. Mungkin ada yang terbaru kita mendengarnya dari beberapa penelitian terkait dengan merokok, dan semoga ini bisa menginspirasi untuk sobat Bekesa semua yang seperti Pak Urai bilang, yang ya kalau bisa merokok itu berhenti ya, kalau tidak bisa jangan ada di beberapa tempat. Kemudian yang mau merokok itu kalau bisa jangan, karena bahaya sudah menanti. Oke, baiklah. Kembali lagi di podcast Bekesa selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.